Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, baik jemaat Tuhan di Istiana Sare dan saudara yang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada, spesial keluarga saya yang saya cintai, kakak adik bersaudara yang hari ini kami beribadah dari rumah, sore kami akan live dari gereja, dan pagi hari ini kami live dari rumah saya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi salam. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, baca Mazmur pasal yang kelima, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang kelima, kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah masing-masing, tetap hormati Tuhan dan terus kita andalkan Tuhan. Mazmur pasal 5, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara, Mazmur pasal yang kelima, ayat 8 dan 9 adalah Mazmur bagi orang Yahudi, adalah Mazmur doa pagi. Jadi setiap pagi mereka bangun, mereka akan menyiapkan mezbah doa mereka. Dan Mazmur 5 adalah alasan mereka bangun pagi untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, beribadah, dan memulai sebuah aktivitas mereka di pagi hari. Dan Mazmur inilah yang mereka gunakan atau mereka pakai untuk menunjukkan kerinduan umat Israel datang kepada Tuhan. Nah, ayat 8 tadi dimulai dengan kata ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam bait-Mu. Saudara, alasan daripada orang datang di pagi hari, orang-orang Yahudi, dan harusnya menjadi alasan kita semua, adalah satu, disebut bahwa itu karena berkat kasih setia Tuhan. Kita hidup karena kasih setia Tuhan. Kita ada karena kasih setia Tuhan. Saya kebetulan tadi pagi saya bangun dan ada seorang yang WA saya karena mereka suami istri kena COVID pagi hari ini, dan istrinya sedikit lebih, kalau boleh saya bilang sedikit lebih parah daripada suami. Suami puji Tuhan sudah mulai membaik, istrinya yang sedikit bermasalah, dan kemarin minta saya untuk meminta bantuan donor plasma darah untuk istrinya. Dan pagi tadi saya bangun untuk hanya khusus berdoa untuk keluarga ini. Lalu yang berikut ada WA Facebook dari teman saya di Jakarta yang mengeluarkan berita duka mamanya atau tantenya meninggal dunia. Dan kemarin juga keluarga kami, Kak Adel dan Bapak Bu yang kehilangan ipar di hari ulang tahun mereka. Apa artinya? Kalau kita dengar berita di Jakarta, saya tanya di Jakarta bagaimana, mereka bilang sangat mengerikan di Jakarta, sangat mengerikan. Kota Kupang juga mulai mengalami dampak. Apa artinya? Ada banyak orang sekarang terbaring di rumah sakit. Kemarin data di Kota Kupang hampir mencapai 1000 kasus. Membuktikan bahwa kalau kita masih ada, ini karena kebaikan Tuhan. Kalau kita masih hidup karena kebaikan Tuhan, karena satu kata tadi, kasih setia Tuhan. Kalau begitu, apakah mereka yang sakit, mereka yang mati, mereka tidak mendapatkan kasih setia Tuhan? Bukan. Mereka juga dapat kasih setia Tuhan. Tapi maksud saya begini, kasih setia Tuhan untuk mereka telah berakhir. Tapi kita masih dapat. Ya, tidak berarti bahwa mereka tidak dapat kasih setia Tuhan. Mereka dapat. Tapi mereka dapat atau kasih setia Tuhan telah berakhir. Waktu untuk mereka mendapatkan kasih setia Tuhan di dunia ini telah berakhir. Dan kita masih dapat kesempatan untuk mendapatkannya. Dan menyadari bahwa kita sudah dapat kasih setia Tuhan. Bukti kasih setia Tuhan: pertama, Anda masih bernafas. Yang kedua, kita masih makan. Ketiga, suami, istri, dan anak-anak kita mungkin masih ada. Yang keempat, bukti kasih setia Tuhan: kita masih sehat ketika orang lain bergumul dengan sakit. Kalaupun kita sakit, tapi kita masih hidup, orang lain sudah mati. Kalaupun ada keluarga kita yang sudah mati, tapi kita masih ditolong Tuhan. Ini bukti kita semua mengalami kasih setia Tuhan. Nah, karena itu tema kita pagi hari ini adalah 3 bentuk ucapan syukur ketika kita menyadari kita telah mengalami kasih setia Tuhan. 3
bentuk ucapan syukur adalah tema kita. 3 bentuk ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang kita alami. Yang pertama kita baca di sini adalah 1, setia mencari Tuhan. Ayat 8 dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Jadi prinsip pertama, karena dia sadar, pemazmur sadar bahwa hidup ini hanya karena kasih setia Tuhan, hidup ini hanya karena belas kasihan Tuhan, hidup ini hanya karena anugerah Tuhan, hidup ini hanya karena pemberian Tuhan. Maka dia berkata, oleh dasar itulah aku akan masuk dalam rumah Tuhan untuk sujud menyembah. Ini bicara apa? Ini bicara tentang ketika kita merasakan kasih setia Tuhan, yang kita bisa lakukan adalah pertama, kita orang yang harusnya paling pertama mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Ada beberapa alasan. Karena yang pertama, karena kita sendiri yang telah mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, atau orang yang harusnya paling mencari Tuhan, adalah orang yang menyadari dia orang yang pertama telah mengalami kasih setia Tuhan. Dan kalau saya tanya siapapun Anda di live streaming ini, apapun di rumah ini, ataupun dimanapun Anda berada, saudara yang berjumpa dengan ulang tahun, dengar, karena saudara mengalami langsung kasih setia Tuhan itu bukan dialami orang lain, tapi dialami oleh kita. Karena kita yang alami, maka Alkitab bilang dasarnya kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, karena apapun yang kita cari di dunia ini akan habis dan berakhir. Mengapa kita cari Tuhan? Karena Tuhan itu sumber dari segala sumber. Sumber kehidupan, sumber mujizat, sumber pertolongan, sumber berkat dan sebagainya. Kenapa kita cari Tuhan? Karena semua yang ada di dunia ini bersifat sementara dan akan ada masanya habis semua. Berkat yang kita cari akan habis. Semua yang kita cari akan habis. Tapi Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Karena itu apapun yang kita cari karena akan habis, maka kita harus cari yang tidak pernah habis, yaitu Tuhan sebagai sumber. Kalau kita cari yang sementara, dia akan habis. Tapi kalau kita cari Tuhan, maka berkat hari ini boleh tidak ada, besok Tuhan bisa kasih. Hari ini boleh hilang, tapi besok Tuhan bisa memberikan yang lebih baik. Karena itu alasan kita, pertama karena kita telah mengalami sendiri kebaikan Tuhan, kita cari Tuhan. Tapi yang kedua, karena kita sadar bahwa apapun di dalam dunia ini sementara dan semuanya punya limit waktu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus cari Tuhan? Karena dia adalah sumber berkat. Tadi saya bilang sumber pertolongan, sumber mujizat, dan yang paling penting adalah sumber kehidupan. Ya, hari-hari ini obat tidak lagi menjadi jaminan yang pasti. Rumah sakit tidak lagi menjadi jaminan yang pasti. Keuangan tidak lagi menjadi jaminan yang pasti untuk orang bisa tetap hidup. Kecuali orang sedang berseru di mana-mana untuk berdoa, meminta, berharap agar kehidupan masih bisa berlanjut. Hanya bila kita datang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang keempat, karena kita yang paling mendapatkan kasih setia Tuhan, maka kita yang harus paling pertama di depan, garda paling depan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, bentuk ucapan syukur kita adalah ketika kita sadar kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Maka yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Kita harus orang yang paling hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengalami langsung pemberian Tuhan. Ayat yang ke-8b dikatakan, sekali lagi, tapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan kata itu takut akan Tuhan. Saudara menyadari bahwa berkat kasih setia Tuhan, anugerah belas kasihan Tuhan yang menjadi dasar orang ini atau pemazmur mengatakan bentuk yang kedua bukan hanya kita cari Tuhan, tapi bentuk yang kedua hidup takut akan Tuhan. Saudara, sebenarnya COVID dikasih izin Tuhan supaya orang harusnya makin takut sama Tuhan. Ada satu meme atau ada satu hinaan kecil atau sindiran kecil. Hari-hari ini orang takut dengan virus, takut dengan corona, tapi sayang banyak orang tidak takut Tuhan. Nah, saya mau bilang bahwa orang bisa takut virus, orang bisa takut kanker, orang bisa takut kehabisan uang, orang bisa takut kehilangan masa depan. Tapi sayang orang tidak takut akan Tuhan.
Tapi bagi orang percaya yang telah mengalami kasih kebaikan Tuhan, harusnya hidup kita makin takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semakin kita muncul takut dengan keadaan sekeliling kita, harusnya takut akan Tuhan makin besar. Semakin kita mengalami kebaikan Tuhan, harusnya orang makin takut Tuhan. Saudara, mengapa harus takut akan Tuhan? Ada beberapa alasan. Karena tidak ada cara lain untuk kita membalas kasih setia Tuhan kecuali dengan kedua, hidup takut akan Tuhan. Saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan uangmu karena Tuhan punya uang. Saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan jabatanmu karena jabatan pemberian Dia. Saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan cara saudara sogok Tuhan. Tidak bisa. Karena Tuhan yang punya segala sesuatu, yang kita dapat adalah dari Tuhan. Yang kita bisa beri sebagai tanda rasa syukur adalah kita makin hari makin takut akan Tuhan. Saudara, orang yang takut Tuhan adalah orang yang tidak akan berbuat dosa atau menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, alasan kedua, mengapa kita cari Tuhan waktu kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan? Karena yang kedua, karena kita tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan kita. Saudara-saudara, orang kalau baik dengan kita saja, kita punya otak akan berpikir baik dengan dia. Kebaikan Tuhan harus dibalas dengan hidup yang benar. Yang ketiga, kita harus yang paling pertama untuk berkomitmen hidup takut akan Tuhan. Jadi ketika orang lain tidak mau hidup takut Tuhan, biar saja. Tapi bagi saudara dan saya, bagi Bapak Ibu saudara, bagi pemuda dimanapun Anda berada, ketika Anda masih hidup, Anda dapat pekerjaan di tengah orang dipecat. Ketika Anda dapat berkat, ketika orang susah cari berkat, maka prinsipnya adalah kita harus makin hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena orang yang takut Tuhan punya sifat yang jelas. Orang yang takut Tuhan tidak akan mencuri. Orang yang takut Tuhan tidak akan menjatuhkan anak buahnya. Orang yang takut Tuhan tidak akan menghancurkan masa depan anak buahnya. Orang yang takut Tuhan tidak akan berkhianat atas keluarganya. Orang yang takut Tuhan akan mengasihi keluarganya. Orang yang takut Tuhan akan bekerja sungguh-sungguh dimanapun dia berada, apapun profesinya, dia akan takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan tidak akan main-main dengan kehidupan ini. Dia akan serius, bukan hanya dengan Tuhan, tapi serius dengan hidupnya, serius dengan pekerjaannya, serius dengan pendidikannya, dan serius dengan segala hal, khusus serius ketika dia melayani Tuhan. Dan yang terakhir, yang menjadi alasan atau bentuk ucapan syukur kita yang ketiga adalah hidup sesuai tuntunan firman Tuhan, atau saya sebut hidup sesuai standarnya Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Dasar yang ketiga, yaitu ucapan syukur kita adalah selalu hidup dalam tuntunan dan standar firman Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali tadi pemazmur memulai dengan kata, aku telah mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan, karena itu tuntun aku. Dia sedang bilang bahwa standar kehidupan orang percaya itu bukan hanya berkat yang dia dapat, tapi standar orang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dia selalu berjalan dalam rel firman Allah. Jadi orang makin mengalami kebaikan Tuhan, dia tidak akan keluar dari rel. Dia akan berjalan di rel daripada firman Tuhan. Jadi kalau orang bilang, aduh beta ini diberkati, aduh beta bersyukur, beta sehat, aduh beta bersyukur, beta masih hidup, harusnya jalan hidupnya tidak akan keluar. Karena dia sadar bahwa di jalur itulah dia menemukan Tuhan. Di jalur itulah dia menemukan berkat Tuhan. Di jalur itulah dia menemukan kasih setia Tuhan. Maka di jalur itulah dia harus memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi begini maksudnya paling gampang. Orang itu tidak akan celaka kalau dia tahu jalurnya. Ya, kalau kita lihat lalu lintas selalu bikin tanda-tanda lalu lintas. Setiap orang yang ada di jalur itu, dia pasti selamat. Tapi ketika dia keluar dari jalur itu, pasti dia tidak selamat. Apalagi kalau kereta api. Ya, kalau mobil dia masih ada bahu jalan dan sebagainya, masih ada pinggiran-pinggiran jalan walaupun tidak beraspal. Tapi kereta api adalah ilustrasi yang paling baik. Sekali saja, sedikit saja dia keluar dari rel, maka semua yang ada di atasnya
akan terbalik, mati dan hancur. Demikian hidup kita. Kalau kita sudah dapat berkat, jaga baik-baik. Cara jaga bagaimana? Jalurnya tetap harus dijaga, supaya berkat yang kita sudah dapat itu tidak akan keluar, apalagi menghancurkan kita. Jadi permintaan bentuk terakhir dari ucapan syukur adalah kita makin hari makin hidup sesuai standarnya Tuhan. Ada amin? Ketika orang mulai pakai standar budaya, ketika orang lain mungkin menggunakan standar tradisi, kita tidak. Kita yang mengalami kasih setia Tuhan, standar kita adalah kebenaran. Kenapa? Kebenaran yang menuntun pada kehidupan, kebenaran yang menuntun pada berkat, kebenaran yang menuntun pada mujizat, kebenaran yang menuntun pada keselamatan, kebenaran yang menuntun kita pada Allah yang sangat luar biasa. Saya tutup dengan kesimpulan. Orang yang paling banyak mengalami kasih setia Tuhan serta anugerah Tuhan seharusnya punya tiga ciri tadi. Satu, dia adalah orang yang pertama, yang seharusnya paling pertama suka mencari Tuhan. Yang kedua, dia adalah orang yang harusnya paling pertama hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang pertama, yang seharusnya paling pertama hidup sesuai standar firman Tuhan. Kiranya ini memberkati kita di tengah-tengah COVID. Pesan saya, teruslah berharap pada kasih setia Tuhan, dan hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah cari Tuhan sungguh-sungguh, dan hiduplah sesuai standar Tuhan. Karena saya percaya Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Selamat pagi, Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.